Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang pentingnya evaluasi dan supervisi dalam bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Noviana Diswantika. Di sini kami yang akan memaparkan materi yang pertama Haji Imam Saputra, yang kedua Fransiskus Alexander, yang ketiga Maulana, yang keempat Jesse Kurniawati, yang kelima Elza Oktarisa, yang keenam Safitri Ramadan, yang ketujuh Faradila Sandi, yang ke-8 Mariani, saya sendiri. Baik, materi pertama akan dipaparkan oleh Haji Imam Saputra. Saya persilakan kepada Haji Imam Saputra untuk memaparkan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Imam Saputra. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pentingnya evaluasi dan supervisi dalam bimbingan konseling. Pertama, pengertian evaluasi. Menurut Nana Sujana, evaluasi adalah memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, menurut Mohsurya dan Rahman Najwijaja, evaluasi adalah upaya menelaah atau menganalisis program layanan BK yang telah dan sedang dilaksanakan untuk mengembangkan dan memperbaiki program bimbingan secara khusus dan program pendidikan di sekolah. Ketiga, menurut W.S. Winkle, evaluasi program bimbingan dan konseling adalah mencangkup usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling demi meningkatkan mutu program bimbingan. Pelaksanaan evaluasi menuntut diadakan penelitian dengan mengumpulkan data secara sistematis, mengadakan penafsiran dan merancangkan langkah-langkah perbaikan. Selanjutnya, pengertian supervisi. Menurut Glickman, mendefinisikan supervisi adalah serangkaian kegiatan untuk membantu konselor mengembangkan kemampuannya mengelola proses bimbingan demi pencapaian tujuan bimbingan. Supervisi merupakan upaya membantu konselor mengembangkan kemampuan mencapai tujuan bimbingan. Sekian dari saya. Dilanjutkan dengan teman saya. Ya, selesai, Cuk. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Aji, yaitu tentang prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi modern yang harus direalisasikan pada setiap proses supervisi di sekolah-sekolah yaitu sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, bersifatnya terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Yang kedua, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi bukan bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu saja bila ada kesempatan. Yang ketiga itu, supervisi harus demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis, aktif, dan kooperatif. Sekian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya melanjutkan paparan dari Fransiskus Alexander. Nah, di sini ada perbedaan evaluasi dan supervisi. Secara prinsip, supervisi dan evaluasi dapat dibedakan dari 3 sisi. Nah, yang pertama itu dari sisi tujuan utama. Supervisi bertujuan untuk membuat tetap pada jalur, menyesuaikan dengan rencana dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan, meningkatkan efektivitas, mengukur dampak, dan melakukan perbaikan ke depan. Nah, yang kedua, dari sisi frekuensi. Supervisi bersifat reguler dan kontinu, sedangkan evaluasi bersifat episodik, waktu-waktu tertentu ketika suatu proyek program selesai. Nah, yang ketiga ini, dari sisi fokus. Supervisi memfokuskan diri pada input, output, proses, dan rencana kerja. Sedangkan evaluasi memfokuskan diri pada efektivitas, relevansi, dampak, dan efektivitas biaya. Nah, selanjutnya itu
akan dipaparkan oleh Jessi Kurniawati. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari Maulana, yaitu tentang prinsip melaksanakan supervisi dan evaluasi. Supervisi dan evaluasi ini harus ditujukan untuk mengetahui apakah strategi yang dipergunakan cukup efektif atau harus dirubah, dan apakah isu ini masih dapat diteruskan atau tidak. Untuk melakukan evaluasi dan supervisi, ada sejumlah prinsip yang harus dipegang teguh. Ada 6 prinsip. Yang pertama itu ada objektif, lalu yang kedua ada transparan atau keterbukaan. Jadi di dalam melaksanakan evaluasi dan supervisi harus saling terbuka. Lalu yang ketiga ada partisipatif. Jadi di dalam melaksanakan evaluasi dan supervisi ini harus saling berpartisipasi. Yang keempat ada akuntabilitas atau tanggung gugat. Yang kelima ada tepat waktu. Jadi di dalam melaksanakan supervisi dan evaluasi harus tepat waktu. Dan yang terakhir ada berkesinambungan. Jadi dalam melaksanakan evaluasi dan supervisi juga harus saling berkaitan, berhubungan dengan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Oktarisa, dan di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu pentingnya evaluasi dan supervisi. Dalam keseluruhan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, penilaian diperlukan untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan layanan bimbingan yang telah dilaksanakan. Dengan informasi ini dapat diketahui sampai sejauh mana derajat keberhasilan kegiatan layanan bimbingan. Berdasarkan informasi ini, dapat ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki dan mengembangkan program selanjutnya. Kegiatan evaluasi dan supervisi bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Jadi misalnya kita sudah melakukan suatu kegiatan, dalam langkah selanjutnya setelah kita lakukan kegiatan, kita akan melakukan evaluasi dan supervisi, yaitu untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan tersebut, apakah sudah tercapai atau belum, dan apakah sudah baik ataupun belum. Karena itu, evaluasi dan supervisi program bimbingan dan konseling di sekolah penting karena yang pertama yaitu memberikan umpan balik atau feedback kepada konselor, pembimbing konselor untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, konselor mata pelajaran, dan orang tua siswa tentang perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan siswa agar secara sinergi atau berkolaborasi meningkatkan kualitas implementasi program BK di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapitri Ramadan dari kelompok 4 mata kuliah evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan jenis evaluasi dan program bimbingan dan konseling, yaitu antara lain yaitu jenis evaluasi pelaksanaan program BK di sekolah antara lain yang pertama, evaluasi peserta didik atau input merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis kebutuhan berdasarkan masukan dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Yang kedua, evaluasi program, serangkaian kegiatan sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan terhadap program yang akan dievaluasi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi proses, di mana evaluasi yang mencakup usaha-usaha yang terarah, terencana, sistematik, untuk meneliti proses belajar mengajar yang telah menghasilkan suatu produk, baik terhadap fase perencanaan maupun fase pelaksanaan. Itulah hasil pemaparan saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan dari Sapitri Ramadan, yaitu model pendekatan dalam evaluasi. Di dalam melakukan evaluasi terhadap suatu program atau kebijakan, dapat digunakan sejumlah pendekatan yang berbeda, yang tentunya akan mempengaruhi indikator yang digunakan.
Antara lain, yang pertama, pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu. Yang kedua, pendekatan berdasarkan dasar evaluasi. Pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu ada 3 jenis. Yang pertama, evaluasi semu. Yang kedua, evaluasi teori keputusan. Yang ketiga, ada evaluasi formal. Nah, ini ada yang kedua, yaitu pendekatan berdasarkan dasar evaluasi. Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi ada 6 jenis, yaitu yang pertama, before versus after. Yang kedua, with versus without comparison. Yang ketiga ada actual dan planned performance comparison. Yang keempat ada eksperimental. Yang kelima ada quasi eksperimental. Yang keenam dan terakhir yang ini ada efisiensi penggunaan dana. Nah, yang ketiga ada pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi. Pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi terbagi menjadi 6 jenis indikator. Yang pertama, efektivitas, yaitu penilaian terhadap efektivitas ditunjukkan untuk menjawab ketepatan waktu, pencapaian hasil atau tujuan. Yang kedua ada efisiensi, yaitu penilaian terhadap efisiensi ditunjukkan untuk menjawab pengorbanan yang minim atau usaha minimal untuk mencapai hasil maksimal. Yang ketiga ada adequacy atau ketepatan dalam menjawab masalah. Penilaian terhadap adequacy melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi. Yang kelima ada responsiveness. Penilaian terhadap respon ditunjukkan untuk mengetahui hasil, keuntungan atau rencana kebijaksanaan sesuai dengan preferensi keinginan dari target yang ingin dicapai. Nah, yang terakhir ada appropriateness atau ketepat gunaan. Penilaian terhadap ketepat gunaan ditunjukkan untuk mengetahui kegiatan atau rencana atau kebijaksanaan tersebut memberikan hasil dan manfaat terhadap target yang ingin dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh Saudari Mariani. Kepada Saudari Mariani, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari Faradila Sandi dengan materi aspek-aspek yang dievaluasi. Jadi, di sini aspek yang dinilai baik proses maupun hasil ada 6 poin. Yang pertama, kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. Poin yang kedua, keterlaksanaan program. Poin yang ketiga, hambatan-hambatan yang dijumpai. Poin yang keempat, dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. Poin yang kelima, respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. Terus kemudian poin yang terakhir yaitu poin yang keenam, perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian layanan bimbingan, pencapaian tugas perkembangan, dan hasil belajar.